Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dari kelas manajemen Sabtu pagi. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar akuntansi tentang materi ayat jurnal versi saya sendiri. Yang pertama, apa itu ayat jurnal? Ayat jurnal adalah catatan akuntansi yang mencatat transaksi keuangan dalam bentuk debit dan kredit. Setiap ayat jurnal mencerminkan pengaruh transaksi tersebut pada akun-akun yang terkait, sehingga membantu menjaga keseimbangan dalam persamaan akuntansi dasar, atau bisa disebut juga aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ayat jurnal biasanya mencakup tanggal transaksi, deskripsi transaksi, dan jumlah debit maupun dikreditkan ke masing-masing akun. Selanjutnya, fungsi ayat jurnal dalam akuntansi. Fungsi ayat jurnal dalam akuntansi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat benar dan rapi. Berikut adalah beberapa fungsi utama ayat jurnal. Yang pertama, mencatat transaksi keuangan. Yang kedua, menjaga keseimbangan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk laporan keuangan. Yang keempat, membantu dalam pengawasan dan audit. Yang kelima, memfasilitasi penyesuaian. Yang keenam, memudahkan pelacakan transaksi. Dan terakhir, mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, jenis-jenis ayat jurnal. Yang pertama adalah ayat jurnal umum. Ayat jurnal umum mencatat semua transaksi keuangan harian yang tidak memerlukan penyesuaian khusus. Ini mencakup transaksi seperti pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pembayaran. Dan seperti di bawahnya saya berikan contoh tentang jurnal umum. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian digunakan pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan akun-akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Ini termasuk penyesuaian untuk penyusutan, biaya yang masih diurus, pendapatan yang diterima dibuka, dan lain-lain. Dan di bawahnya itu adalah contoh jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi, sehingga saldo akun-akun tersebut menjadi nol periode berikutnya. Contoh ayat jurnal penutup yaitu ada di bawahnya. Selanjutnya ayat jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalikan beberapa ayat jurnal penyesuaian tertentu, biasanya yang berkaitan dengan biaya dibayar di muka atau pendapatan diterima muka, agar transaksi dapat dicatat dengan sederhana. Contohnya seperti yang di bawahnya ya. Selanjutnya pentingnya ketepatan dalam ayat jurnal. Ketepatan dalam pencatatan ayat jurnal sangat penting karena mempengaruhi keseluruhan sistem akuntansi dan laporan keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ketepatan dalam ayat jurnal sangat penting. Yang pertama ada akurasi laporan keuangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap standar akuntansi. Ketiga, menghindari kesalahan dan kecurangan. Keempat, mempermudah proses audit. Kelima, pengambilan keputusan yang tepat. Keenam, pelaporan pajak yang benar. Dan terakhir, mengelola arus kas dengan efektif. Dan yang terakhir dari saya, ada dampak ayat jurnal terhadap laporan keuangan. Ayat jurnal memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan. Setiap transaksi yang dicatat dalam ayat jurnal mempengaruhi berbagai elemen laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yang
pertama itu ada neraca. Ayat jurnal mempengaruhi aset, liabilitas, dan ekuitas di neraca. Misalnya, transaksi pembelian aset meningkatkan akun aset dan mengurangi kas atau meningkatkan liabilitas jika dibeli secara kredit. Pembayaran utang dapat mengurangi liabilitas dan kas. Penyusutan aset meningkatkan akumulasi penyusutan liabilitas dan mengurangi nilai buku aset. Yang kedua ada laporan laba rugi. Ayat jurnal mempengaruhi pendapatan dan beban di laporan laba rugi. Misalnya, pencatatan pendapatan itu dapat meningkatkan akun pendapatan dan mempengaruhi laba bersih. Dan pencatatan beban meningkatkan akun beban dan mengurangi laba bersih. Penyesuaian akhir periode seperti penyusutan, amortisasi, dan beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga ada perubahan ekuitas. Ayat jurnal yang mencatat transaksi ekuitas seperti dividen, penambahan modal, atau laba ditahan mempengaruhi ekuitas pemilik neraca. Yang keempat ada laporan arus kas. Ayat jurnal mempengaruhi arus kas operasi investasi dan pendanaan. Misalnya, transaksi kas meningkatkan atau mengurangi arus kas operasi. Pembelian atau penjualan aset tetap dapat mempengaruhi arus kas investasi. Penerimaan atau pembayaran utang piutang dapat mempengaruhi arus kas pendanaan. Yang kelima ada kualitas laporan keuangan. Ketepatan dan kelengkapan ayat jurnal menentukan kualitas laporan keuangan. Kesalahan dalam ayat jurnal dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat, yang dapat mengakibatkan keputusan bisnis yang salah, penilaian kredit yang tidak tepat, dan masalah hukum. Dan terakhir ada kepatuhan dan audit. Ayat jurnal yang tepat membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi dan mempermudah proses audit. Ini meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata auditor, investor, dan pihak lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.